Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa ya ayyuhat talaba al-fasl ats-tsalits rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang huruf istitsna dalam kitab Yumu. Huruf istitsna atau huruf pengecualian. Huruf istitsna itu berjumlah 8, yaitu illa, ghairu, siwa, suwa, sawaun, khala, ada, hasya. Isim yang dikecualikan atau yang mustasna dengan illa itu dibaca nasab dengan syarat berbentuk kalam sempurna, yaitu dengan menyebutkan mustasna minhu atau yang tidak dikecualikan. Positif tidak didahului oleh nafi didahului nafi, bukan naif tapi nafi Jadi sifat daripada kalam itu positif tidak didahului oleh la nafi atau la nafi. Seperti qamal qaumu illa zaidan Di sini adatul istisnanya adalah illa mustasnanya adalah zaidan dan mustasna minhunya adalah al-qaumu kharaja an-nasu illa amran adatul istisnanya adalah illa mustasnanya adalah amran dan mustasna minhunya adalah an-nasu Jika kalamnya berbentuk negatif yang sempurna menyebutkan mustasna minhu, maka boleh dibaca sebagai badal maupun nasab sebagai istisna. Seperti maqamal qaumu illa zaidun Di sini ketika kita membaca illa zaidun berarti kita memposisikan zaid sebagai badal dari qaum atau maqamal qaumu illa zaidan. Nah, di sini kita posisikan zaidnya sebagai mustasna dari mustasna minhu al-qaumu. Jika berbentuk kalam negatif yang tidak sempurna, yaitu maksudnya tidak menyebutkan mustasna minhunya, maka mustasna dibaca sesuai dengan kebutuhan amil yang masuk kebutuhan amil di sini maksudnya fi'il Jadi apakah dia terletaknya sebagai maf'ul karena setelah fi'il, atau terletak sebagai fa'il karena setelah fi'il Contohnya maqama illa zaidun. Nah, di sini dipastikan zaidunnya ialah fa'il dari qama Jadi tidak berlaku yang namanya hukum adatul istisna. Kemudian ma darabtu illa zaidan. Zaidan di sini dia sebagai maf'ulnya. Tadi zaidunnya sebagai fa'il, di sini zaidan sebagai maf'ul sesuai dengan posisi i'rabnya, karena kata negatifnya itu tidak disertai dengan mustasna minhu tidak sempurna. Ma marartu illa bizaidin bizaidin ini sesuai dengan posisinya
Kemudian contoh-contoh yang disebutkan oleh musannif yang pertama, qamal qaumu illa zaidan. Ya, di sini lengkap kalimatnya, ada mustasna minhu. Ya, ingat, perhatikan syaratnya yang pertama ya, dia itu terdapat bentuk kalamnya itu positif ya. Kemudian terdapat mustasna minhunya ya, maka disebut ya di sini susunan istisna ya. Qamal qaumu illa zaidan. Zaidan ini berarti mustasnanya ya, al qaumu mustasna minhunya. Kaum itu telah datang kecuali Zaid ya. Kharaja an-nasu illa Amran ya. Orang-orang itu telah keluar kecuali Umar. Kemudian musannif mencontohkan lagi dengan dia ini ya, kata isim ini setelah ada tul istisna bisa menjadi badal ya dari kata sebelumnya ya, bisa juga dia berfungsi sebagai mustasna ya, karena terdapat kalimat negatif ya, terdapat kalimat negatif tapi susunannya sempurna ya, maksudnya terdapat mustasna minhunya ya. Sini berarti ma qamal qaumu ya, bukan qamal qaumu aja tapi ma qamal qaumu illa zaidun ya. Maka di sini contoh ini ya, si Zaidnya ini menjadi badal dari al qaumu karena susunan daripada kalimat ini adalah kalimat negatif tapi sempurna, dalam artian menyebutkan mustasna minhu ya. Kaum itu telah berdiri kecuali si Zaid ya. Kemudian contoh yang keempat, ini posisi daripada Zaidnya sebagai mustasna ya, sesuai dengan fungsinya yang awal. Maqamal qaumu illa zaidan ya. Kalau yang tadi kan illa zaidun, karena dia sebagai badal, otomatis badal itu ya harus mengikuti mubdal minhunya. Nah, di sini dia sebagai mustasna ya, maka dia dinasabkan. Ma darabtu illa zaidan ya. Maqamal qaumu illa zaidan. Kaum itu tidak berdiri kecuali Zaid. Adapun contoh berikutnya ya, ketiga contoh ini ya musannif sebutkan sebagai contoh ketika susunan katanya nafi ya dan tidak sempurna ya. Kalimatnya itu tidak sempurna dalam artian tidak menyebutkan mustasna minhu ya, maka posisi i'rab daripada kata yang terletak setelah ada tul istisna, yaitu ada tul istisna illa, otomatis posisinya sesuai dengan i'rab asalnya ya, sesuai dengan kebutuhan amilnya ya. Amil itu fiilnya, maka ketika dia berada tepat setelah fiil maka menjadi fa'ilnya. Tapi ketika dia terletak setelah fiil dan fa'il maka sebagai maf'ulnya ya. Contohnya maqama illa zaidun. Nah, ini illa zaidunnya ini fa'il, tidak ada yang berdiri kecuali si Zaid. Ma darabtu illa zaidan ya, tidak ada yang aku pukul ya kecuali Zaid. Ma marartu illa bi zaidin, saya hanya berjalan melewati Zaid. Nah, itu tadi adalah peraturan ya, penggunaan ada tul istisna ya, ada tul istisnanya adalah illah. Sekarang kita menyebutkan ya ada tul istisna atau alat-alat untuk pengecualian ya selain dari illah. Contohnya mustasna dengan ghair, siwa, suwa, sawain, untuk istisna ya, menggunakan adat istisna selain illah. Di sini ada tambahan sedikit.
Mustasna dengan menggunakan kata siwa, ghairu ya, suwa atau sawa'a. Mustasna dengan kata-kata tersebut sebenarnya tidak ada masalah, sebab semua mustasna dengan huruf tersebut wajib beri'rab khafat karena menjadi mudhaf ilaihnya ya, baik kalimatnya tam mujab, tam manfi ataupun naqis ya. Yang manfi atau nafi yang tam atau manfi ya yang naqis ya. Misalkan qamal qaumu siwa Zaid misalkan ya, atau maqamal qaumu siwa Zaid ya. Jadi ini mustasna dengan kelompok kedua kata istisna. Ini mustasna dengan kelompok kedua kata istisna sangatlah mudah. Justru yang jadi masalah adalah kata ghairu itu sendiri ya. Karena kata ghairu itu di sini adalah isim ya. Maka ketika kita tahu dia isim, i'rabnya itu mengikuti ya mustasna dengan huruf illah ya. Jadi kata ghair yang pertama yang tadi kalau misalkan kita ikutkan kepada peraturan ya istisna dengan illah, berarti pertama dia beri'rab nasab jika terdapat dalam kalimat yang tam mujab ya. Yang tadi yang saya sebutkan dia itu positif ya. Tam itu maksudnya kalimatnya positif. Mujab itu maksudnya kalimatnya positif. Tam itu sempurna ya. Sempurna itu maksudnya menyebutkan mustasna minhunya ya. Kemudian yang kedua ialah i'rabnya nasab ataupun bisa dijadikan badal jika dalam kalimat yang tam sempurna dan nafi ya. Kalimatnya nafi negatif tapi bentuknya sempurna. Maksudnya sempurna itu menyebutkan mustasna minhunya ya. Kemudian yang ketiga ya, ketika adatul istisna ghair ini kita gunakan, dia mengikuti illah ya dalam menyesuaikan i'rab dengan ya tuntunan kalam naqis. Maksudnya menyesuaikan i'rab dengan keperluan daripada amilnya ya. Amil sebelum ya adat istisna tersebut. Maka ketika kita padankan ya atau kita samakan ya i'rab fungsi ghair ya, fungsi ghair dari kepada illah ya, kepada kata illah, maka menjadi kita contohkan kalimat tam mujabnya qamal qaumu ghaira Zaidin ya. Tam mujab ini positif dan kalimatnya sempurna, kalimat positif dan sempurna. Qamal qaumu ghaira Zaidin ya. Diperhatikan tetap ya kata setelah ghair harus i'rabnya khafat ya, karena dia posisinya sebagai mudhaf ilaih ya. Al-qaumu di sini adalah mustasna minhunya ya disebutkan. Kemudian contoh daripada kalimat yang nafi tapi sempurna ya. Nafi itu negatif tapi sempurna. Maqamal qaumu ya ghairu Zaidin ataupun ghaira Zaidin. Ketika kita menyebutkan ghairu berarti dia sebagai badal dari qaumu ya. Ketika kita menyebutkan harokatnya ghaira, maka dia sebagai adat istisna ya, ghaira Zaidin ya. Sama ya, untuk Zaidnya tetap dengan jar atau khafat karena posisinya dia sebagai mudhaf ilaih ya. Kemudian kalau kalimatnya negatif ya dan tidak sempurna ya, maka disesuaikan dengan amilnya ya. Kalau misalkan tadi terletak setelah fi'il, maka dia pastikan fa'il ya, i'rabnya seperti i'rab fa'il ya. Ketika dia terletak setelah fi'il dan fa'il, maka dia i'rabnya sebagai maf'ul ya, seperti maf'ul ya. Contohnya di sini maqama ghairu Zaidin ya. Kemudian ma darabtu ghaira Zaidin ya.
ma marartu bi ghairi Zaidin, ya. Adapun selain kata ghair dan siwa, yaitu kata suwa, ya, dan sawa'a, yaitu kata suwa dan siwa, i'rabnya tidak tampak jelas atau diperkira-kirakan. Ya, itu tadi tambahan sedikit. Kita kembali kepada pelajarannya. Ya, tadi udah saya sebutkan ya untuk khusus tuh ghaira, ya, biar nanti ya ketika di kitab Yumu ini kalian bisa memahaminya, ya. Jadi ternyata ghair itu mengikuti adat istisna illah, ya, cara pemakaiannya, ya. Kemudian mustasna dengan khala, ya, ada dan hasya, ya, itu boleh dibaca nasab atau jar, ya, seperti qamal qaumu khala zaidan atau khala zaidin, ya. Kemudian qamal qaumu ada zaidan atau ada amran atau ada amrin, ya. Kemudian qamal qaumu hasya bakran atau hasya bakrin. Jadi ya khusus untuk khala, ada dan hasya itu bisa dua cara bacanya, ya. Berarti kalau misalnya kita baca nasab, dia sebagai mustasnanya, ya. Ketika kita baca jar, berarti dia sebagai mudhaf ilaih, ya. Untuk tugas kalian pada hari ini ialah membuat ringkasan, ya. Membuat ringkasan berupa video dari pelajaran saya hari ini, ya. Semuanya, ya, dari mulai adat istisna yang illah, ya, kemudian cara penggunaan adat istisna yang illah, ya, itu ada 3 cara, ya. Kemudian menggunakan adat istisna yang ghairu, ya, siwa, suwa dan sawa'a, ya, terutama yang ghairu gimana cara penggunaannya. Kemudian adat istisna yang khala, ada dan hasya, ya, bagaimana cara penggunaannya, ya. Kalian ringkas itu, buat video minimal 1 menit, ya, maksimal sampai tugas meringkas kalian selesai, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.